أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. قال المؤلف الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكتابه في دارين آمين وفي كتابه إلى أن قال وفي كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على تحقيق إلى أن قال فصل في شروط الصلاة. Pasal yang menerangkan syarat-syarat sahnya salat. Sebelum kita memasuki atau mengulas pembahasan syarat sah salat dalam kitab Sulamut Taufiq, karena sekarang momennya memang di bulan Rajab, sedikit daripada bulan Rajab agar memotivasi kita untuk beribadah. Jaga ini bulan istimewa. Ini bulan istimewa, Sahrullahil Asab, bulan yang mana keistimewaan daripada bulan Rajab karena min asul hurum, bahwasanya pahala atau amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, amal-amal keburukan, dosa itu dilipat gandakan pula. Jadi usahakan kalau tidak banyak amal saleh, minimal jangan bermaksiat kepada Allah. Karena ini bulan amal kebaikan dilipat gandakan, amal keburukan juga sama. Ya, makanya ini bulan dikatakan al-asab. Jadi dituang. Bahasanya itu bulan diturunkan begitu banyak keberkahan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang di bulan Rajab biasanya satu, rezekinya meningkat, yang kedua kalau dia sakit sembuh. Itu umumnya di bulan Rajab. Biasa bulan Rajab itu ekonomi orang sedang tinggi-tingginya. Yang kedua, yang sakit sembuh. Ini keistimewaan di bulan Rajab. Oleh karena itu jaga nih bulan, ya, dengan apa? Ya tadi banyak dianjurkan segala macam amal saleh, di antaranya yang ditekankan adalah bertaubat, memperbanyak baca istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Minimal pagi dan petang baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, ya Rabb rahmati saya, wa tub alayya, dan terima taubat saya. 70 pagi dan petang. Lam tamussa jildahu annar, niscaya kulitnya enggak akan tersentuh neraka. Maknanya kalau dia dicoret namanya dari neraka, kemana ya berarti? Ditempatkan min ahlil jannah. Ya, ditempatkan min ahlil jannah. Jadi kalau kita pengen masuk penduduk, pengen daftar bahasanya nih di surga, nah itu jangan tinggalin amalan tersebut. Ya, minimal Rabbighfirli warhamni wa tub alayya pagi dan petang 70 kali. Ya, semampunya kita baca segala macam bentuk istighfar, kita baca Sayyidul Istighfar, apalagi baca 3 kali pagi dan petang tuh Pak Sayyidul Istighfar dan lain-lainnya. Bagaimana tidak? Karena semua yang menjadi penghalang kita mendapat sesuatu anugerah dari Allah apa? Dosa.
Kita ini tercegah dari banyak anugerah Allah karena dosa. Orang beramal soleh tapi masih maksiat, nggak bisa jadi wali dia. Tapi ada orang amal soleh nggak banyak, tapi dia jaga tubuhnya dari maksiat, bisa jadi. Walaupun prosesnya mungkin lama. Ibarat orang kayak nukang, ngebangun dihancurin lagi. Ya, ngebangun walaupun cepat dihancurin lagi, nggak ada finishing, nggak selesai. Kayak kita ibadah ngebangun tuh, kita maksiat ibarat kayak dihancurin lagi tuh, nggak jadi rumah. Tapi kalau rumah pelan-pelan dibangun pelan-pelan, tapi nggak ada yang ngancurin, jadi juga tuh rumah. Sama kita ibadah nih, kalau masih maksiat masih bagus ada ibadahnya, tapi untuk menjadi kesana prosesnya tuh kayak bangun rumah hancurin lagi. Inilah dosa yang jadi penghalang kita meraih anugerah dari Allah. Kalau pengen banyak dapat anugerah, bagaimana caranya? Ya tadi, hindari maksiat. Amal bolehlah nggak banyak, yang wajib mungkin yang sunnah sebagian, tapi jangan maksiat. Jaga lidah kita dari ghibah, gosip, berdosa, macam-macam. Mata kita, pandangan, telinga, semuanya jaga di perbuatan yang Allah murkai. Ya, berusaha. Kalau terjerumus bagaimana? Cepat kembali pada Allah. Terus 1000 kali kita jatuh dalam lubang kesalahan, 1000 kali kita bangkit taubat pada Allah. Makanya Allah dikenal nama Tawwab. Apa Tawwab? Yaqbalu taubah ba'da taubah. Allah terima taubat walaupun berapa kali dia jatuh, dia taubat, tetap Allah terima. Gitu. Makanya pantas dikatakan Rajab itu rezekinya orang melimpah, yang sakit sembuh. Bagaimana tidak, orang salah satu yang ditekankan di bulan Rajab adalah bertaubat wal istighfar. Sedangkan istighfar dan taubat menghapus dosa. Kalau dosa sudah nggak ada, berarti gimana? Anugerah yang turun. Makanya jaga nih, ya. Sayang banget kalau Rajab kita lewatin, rugi kita. Ya, ibarat kata kalau Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ini Rajab bulan menanam. Nah, nanti nyiraminya bulan Sya'ban, manennya kita panen di bulan Ramadan. Nah itu, kalau pengen panen banyak-banyak bulan Ramadan, mulainya nanam dari Rajab. Nah, nanti kalau kita pengen mudah, ringan beribadah di bulan Ramadan, mulai dari sekarang latih puasa dengan puasa sunnah Rajab. Di antara amalan yang disunahkan apa? Puasa. Ya, puasa disunahkan 4 mazhab, bahkan 4 mazhab. Kalau ada yang mengatakan puasa Rajab itu hadisnya maudhu, nah ini nggak bisa mengeneralkan semua hadis. Ya, sebagian hadis ada, sebagian hadis nggak sampai maudhu. Tapi kalau ngomong semuanya maudhu nggak boleh. Ya, karena hadis banyak, nggak boleh mengeneralkan semuanya. Baik, itu kembali lagi puasa jaga minimal Senin Kamis atau ayamul lebih 13, 14, 15 bulan Rajab nanti minimal tuh. Ya, kalau kita nggak bisa tiap hari, nah itu minimal. Boleh digabung, gitu ya. Karena puasa sunnah. Apalagi di antara amaliyah itu sedekah. Berbanyak sedekah di bulan Rajab. Ya, apalagi itu banyak ya. Selain puasa, sedekah, amal-amaliyah dijaga ada tuh. Kalau Sayyidil Habib Umar mengatakan ya, amalan yang sunnah dilakukan yang sebaik-baiknya, sholat berjamaah, duha witirnya, sholat pakai siwak, kata beliau. Tinggalkan yang maksiat jauhkan. Jangankan maksiat, urusan dunia pun kalau bisa, kalau emang enggak perlu, lebih baik kita banyak megang tasbih, banyakin mohon ampun, istighfar, astagfirullah. Sayyidil Habib Salim Syatiri rahimahullah dulu pernah beliau menyampaikan, siapa orang baca istighfar 1000 kali setiap hari selama 1 tahun nggak putus, syaratnya setahun nggak putus, kata beliau, aghnahullah, nggak lewat setahun kecuali Allah limpahkan hartanya. Tapi 1000 kali kata beliau. Istighfar silakan, astagfirullahaladzim 1000 kali.
Tapi setahun minimal kata beliau, enggak akan apa, kalau dia enggak lepas aghnahullah, dia punya rezeki melimpah. Kata Sayyid Habib Salim. Itu kita pernah baca juga dalam kitab Al-Qirtas. Keterangan Habib Salim itu kita baca kitab Al-Qirtas. Jadi ada suatu kisah, ada seorang fuqara, dia baca istighfar 1000 kali setiap hari. Ya, pada sampai 1 tahun itu bumi itu kayak orang bergoyang, bergetar. Ketika bergoyang ada yang keluar dari perut bumi. Ternyata suatu batu mulia. Dia ambil, ya, dia ambil itu batu mulia karena dari perut bumi dia ambil. Kemudian dia tanya kepada orang yang ahli batu, berapa ini? Ini batu apa? Berapa ya harganya? Ternyata harganya sangat tinggi sekali. Dia jual, akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di negeri tersebut. Gitu. Ya, kalau orang yakin mah baca aja. 1000 dia baca 1000 paling berapa? Ya, 10 menit. Tapi jangan istighfar astagfirullah begitu, jangan begitu juga. Astagfirullah ujungnya piro. Astagfirullah akhirnya piro. Astagfirullah yang benar, astagfirullahaladzim. Ya, jangan cepat-cepat. Makanya ya benar-benar ketika astagfirullah mohon ampun pada Allah. Ya, jangan astagfirullah pikirannya rezeki uang, rezeki jangan. Ya, astagfirullah pikirannya memohon ampun, ngebersihin diri. Insyaallah 1000 aja minimal, tapi setahun. Kata beliau jangan lepas. Ya, insyaallah Habib Salim kalau sudah memberi, masya Allah, min ahlillah, ya, insyaallah hasil. Nah itu jaga istighfar dan tadi amalia sunnah dijaga. Baik, itu ya sedikit tentang bulan Rajab.